Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Hadirin, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, saya cintai karena Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang ketiga ini, Alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk terus melanjutkan kebaikan kita di bulan Ramadan. Sudah berlalu sekian belas hari lamanya. Mudah-mudahan Allah menerima apa-apa yang sudah kita laksanakan, dan semoga Allah juga sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Syukur-syukur semuanya sudah diampuni, atau paling tidak dikurangi sebagian besarnya atau sebagiannya. Sebagaimana janji Nabi SAW, dari Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa. Mudah-mudahan khasiatnya sudah kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan belajar bersama tentang agama kita menjelang waktu yang membahagiakan kita, yaitu waktu berbuka. Dalam dua jumpa kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerukunan, tentang persatuan antara sesama kaum muslimin utamanya. Mulai dari bocoran informasi dari Allah Ta'ala, bahwasanya di akhirat nanti orang yang bersahabat baik di dunia, di akhirat dia akan bermusuhan, kecuali orang yang bertakwa. Itu yang disebutkan di surat Az-Zukhruf dalam pembahasan pertama kita. Kemudian mulai dari juga kita diperintahkan Allah untuk bersatu, dan bersatu tentu butuh saling mencintai, saling menyayangi, saling paham, saling pengertian antara kita dengan saudara muslim kita, yang waktu itu juga sudah kita sampaikan dalam penutup jumpa kita, satu ayat luar biasa, ruhama ubainahum, yaitu karakter utama orang beriman itu adalah saling berkasih sayang sesama mereka. Hadirin rahimakumullah, maka di jumpa kita yang ketiga ini kita akan lihat kiat-kiat yang diajarkan Nabi SAW untuk kita bisa saling mencintai, menumbuhkan rasa cinta bagi yang belum tumbuh, dan mengawetkan, memelihara bagi yang cintanya sudah tumbuh. Yang pertama adalah, diantaranya adalah, yang pertama, Rasul SAW mengajari kita untuk saling menyapa dengan ucapan salam. Ya. Dengan sabda Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amal yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa itu amalnya? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi saat kita berjumpa saudara kita, ucapkan salam. Ucapkan salam. Ditambah lagi dengan sabda Nabi yang lain, yaitu di sabda Nabi di kalimat beliau yang lain, yaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Atau juga tambahan dari sabda Nabi lagi, tabassumuka fi wajhika akhika shadaqah. Yang pertama tadi terjemahannya adalah jangan kamu remehkan perbuatan baik walaupun bentuknya itu berwajah ramah kepada sesama saudaramu, saudara muslimmu. Itu jangan diremehkan.
Karena kita menampilkan wajah tidak ramah itu ternyata suatu kesalahan. Itu tidak baik. Itu bisa merusak ukhuwah kita, bisa merusak hubungan persaudaraan kita. Bisa merusak persatuan yang ada di dalam hati kita ini terhadap saudara muslim kita. Dalam sabda Nabi yang kedua yang kami sampaikan, senyum yang kamu tampilkan di wajahmu itu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu sedekah yang ada pahalanya. Dan untuk tersenyum kita tidak butuh alat-alat berat, tidak butuh sarana-sarana yang kompleks, enggak. Cukup, kata para ilmuwan, cukup kita menggunakan 2 otot yang ada di pipi kita ini. Tinggal ditarik aja 2 ototnya, kita tersenyum. Itu sudah menghasilkan senyum, dan itu sudah bernilai pahala. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk banyak menyapa saudara kita dengan wajah ramah. Itu menghasilkan atau menumbuhkan kecintaan. Dan bisa tetap memelihara kecintaan kita kepada saudara kita. Coba hadirin perhatikan, kalimat salam itu luar biasa. Apalagi jika kita ucapkan dengan lengkap, Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Yang masing-masing itu sangat kita butuhkan. Keselamatan kita butuh, rahmat Allah kita butuh, keberkahan juga kita butuh. Itu tiga-tiganya itu dikhususkan hanya untuk sesama muslim. Kita tidak boleh melafalkan itu, menyampaikan itu kepada non-muslim. Itu artinya 3 hal itu, keselamatan, rahmat Allah, kemudian keberkahan, itu tidak Allah berikan kepada mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak muslim. Berikutnya, hadirin rahimakumullah, ada lagi kiat dari Nabi SAW agar kita ini tumbuh cinta di hati kita dengan saudara muslim kita, diantaranya adalah saling memberi hadiah. Tahadu tahabbu, kata Nabi. Saling beri hadiahlah kalian akan saling mencintai. Hadiah itu macam-macam. Mungkin traktir makan, mungkin ngasih sesuatu. Kalau dulu Rasul itu tidak pernah menolak pemberian minyak wangi atau madu misalnya. Apa saja, saling memberi hadiah. Itu akan memberikan kecintaan di hati saudara muslim kita. Ataupun dalam urusan bisnis kita juga bisa saling memberi hadiah. Walaupun aslinya itu bisnis, jual beli, kita ingin mengejar keuntungan dunia, tapi tetap kita bisa saling memberi hadiah di situ yang nanti menimbulkan atau menumbuhkan kecintaan di hati kita kepada saudara muslim kita. Gimana contohnya? Mungkin dengan cara kita ngasih diskon kalau kita sebagai penjual, atau kita bisa memberikan bonus kalau kita sebagai pembeli. Nah, hadirin rahimakumullah, ini saling menumbuhkan kecintaan. Berikutnya lagi ada sabda Nabi SAW, tazuru, tahabu, kata Nabi. Saling berziarahlah, saling berkunjunglah. Nah, kalau di masyarakat kita dengar kata ziarah, biasanya dikonotasikan berziarah kubur, padahal bukan. Jadi ziarah itu artinya berkunjung. Kalau berkunjung ke kuburan, berarti bahasa Arabnya ziaratul kubur, berziarah ke kuburan. Jadi saling berziarah, saling mengunjungi. Kalau mungkin bahasa Jawanya ngendong mungkin, jadi kita berkunjung ke saudara kita, saling menyapa, ucapkan salam, nanti ngobrol, ngalur ngidul, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti akan tumbuh kecintaan. Terpelihara kecintaan kita. Kalau hari ini susah bertemu karena jarak jauh, kesibukan luar biasa, bisa dengan alat-alat yang sudah canggih sekali, bisa dengan media sosial, dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah yang saya hormati, itu dari sekian banyak kiat-kiat yang diajarkan Nabi, itu diantaranya. Belum lagi nanti saling mengerjakan ibadah bersama. Apa itu? Sholat berjamaah di masjid. Atau kita ada kerja bakti. Atau misalnya masalah duniawi nih. Contohnya, menyediakan kegiatan makan-makan bersama, ngopi-ngopi bersama, atau olahraga bersama, dan seterusnya. Itu akan menumbuhkan kecintaan kita kepada saudara muslim kita. Dari sana nanti akan terbuka banyak hal. Peluang-peluang bisnis duniawi, peluang-peluang ini, bahkan peluang ibadah, peluang amal-amal sosial itu akan terbuka ketika kita terlibat dalam kebersamaan dengan saudara muslim kita. Nah, hadirin rahimakumullah, itu diantara kiat-kiat yang bisa kita amalkan, saran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau mungkin dengan kiat-kiat lain,
hasil ide kita, kreativitas kita yang intinya itu untuk menumbuhkan kecintaan kita dan yang sudah tumbuh cintanya dengan saudara muslimnya agar terpelihara dengan baik, agar nanti tetap kita bersaudara, tetap kita rukun, tetap kita damai, tetap kita guyup sampai nanti di akhirat. Syukur-syukur nanti Allah Ta'ala menempatkan kita di satu komplek kediaman, satu komplek pemukiman yang sama nanti di akhirat, di dalam surga. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di waktu yang akan datang, yaitu di pertemuan keempat, insya Allah. Masih bertemakan hal yang sama, dengan sudut pandang yang berbeda, insya Allah. Semoga nanti saat berbuka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kebutuhan kita ditunaikan Allah Ta'ala. Dan yang sedang punya masalah semoga segera diselesaikan oleh Allah masalahnya. Yang sedang punya urusan-urusan baik semoga dimudahkan oleh Allah untuk segera terwujud. Demikian dari kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.